Jika kita bisa memilih, siapakah yang akan menjadi penerima zakat kita? Apakah Bu Lilis tahun lalu atau Bu Lilis tahun ini? Apakah Nenek Siti tahun lalu atau Nenek Siti tahun ini? Apakah Pak Agus tahun lalu atau Pak Agus tahun ini? Akibat wabah, banyak saudara kita yang dulunya sudah miskin, kini semakin merosot hingga terancam kelaparan. Tak punya simpanan, tak ada harta benda yang bisa dijual untuk membeli makanan. Inilah para penerima zakat kita. Sahabat, momentum zakat kali ini beda. Ini masalah penyelamatan jiwa. Jangan lupakan saudara kita yang biasa mudah berzakat, namun kini dihimpit berbagai kesulitan. Berzakat fitrah pun terasa sangat berat. Mereka juga perlu diselamatkan. Topang kewajiban mereka agar terbebas dari beban syariat. Bahwa perusahaan akan melaksanakan pemutusan hubungan kerja atau Maka, kala zakat fitrah boleh disegerakan menjadi solusi konkret urgensi berbagai permasalahan. Hablum minallah diraih, hablum minan nas direkat erat. Insya Allah, zakat fitrah kita solusi pangan umat. Tunaikan zakat, selamatkan umat. Global Zakat dari ACT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Sydney menunjukkan 6.15 petang. Insya Allah acara segera kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wal wasahbi wa ala alihi wasahbi ajmain amma ba'. Kajian pada malam hari ini, insya Allah ada sebuah kajian yang sangat luar biasa yang melibatkan beberapa negara, beberapa negeri, kerjasama antar beberapa majelis taklim, pengajian lintas benua yang insya Allah juga akan dihadiri oleh Ustadz yang juga sangat luar biasa, yaitu Ustadz Hanan Antaki yang telah kita tunggu-tunggu. Insya Allah beliau akan hadir bersama kita dalam waktu dekat. Sebelumnya, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan kita kesehatan, sebuah anugerah yang pada saat ini adalah suatu yang sangat precious, yang suatu sangat penting bagi kita hampir di around the globe. Kesehatan adalah sesuatu yang sangat mahal. Juga kesempatan yang memberikan kita waktu bisa berkumpul, berbeda-beda lokasi, berbeda-beda time zone, tapi insya Allah kita bersatu dalam kajian pada malam hari ini untuk menimba ilmu dari Ustadz kita, guru kita Ustadz Hanan Antaki. Sebelum kita mulai, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan, ada beberapa tata tertib yang ingin kita sampaikan kepada hadirin. Jadi tata tertib selama tablik akbar pada petang, sore, malam, dan pagi hari ini, insya Allah saya mencakup semua different time zone yang ada. Pertama adalah mari kita sama-sama meluruskan niat serta berdoa sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini. Mohon juga para jamaah dimanapun Anda berada untuk menonaktifkan mikrofonnya, tolong di mute supaya jalannya acara tidak terganggu. Kemudian juga kami mengingatkan untuk tidak lupa menutup aurat apabila ingin menyalakan video, karena ini akan ditonton oleh hampir lebih, saat ini udah hampir lebih 100 jamaah yang hadir. Apabila para jamaah ingin mencatat poin-poin, mohon disiapkan selama kajian dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ustadz kita. Tata cara bertanya akan nanti kita persilahkan dengan tombol angkat tangan. Kemudian terakhir adalah kita berdoa setelah selesai. Berikut informasi yang ingin kita sampaikan sebelum kita mulai acara pada malam
petang, sore, pagi hari ini. Baiklah, seperti yang tadi setelah saya sebutkan di awal, pengajian atau tablik akbar pada kali ini adalah sebuah kajian yang sangat luar biasa, kajian yang melibatkan 8 negeri. Jadi kalau kita ingin melihat waktunya itu ada 8 different arloji kalau kita bicara waktu. Tapi insya Allah kita semua mengikuti the one and only Ustadz Hanan Ataki yang akan mengisi kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kajian bersama Ustadz Hanan Ataki ini adalah berkat kerjasama Majelis Taklim yang ada di negeri-negeri yang para jamaah bisa dilihat di screen. Ada Jakarta, London, Bangkok, Kuala Lumpur, Seoul, Tokyo, Berlin, dan Sydney juga. Saya sendiri izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Nur Hakim. Kami mewakili Ashabul Kahfi Islamic Center yang berlokasi di Sydney. Kami diberi kepercayaan untuk memandu acara pada kali ini. Majelis Taklim yang terlibat pada acara luar biasa kali ini adalah keluarga Islam Indonesia di Britania Raya atau Kibar, London, UK. Kemudian sahabat kita dari Ikatan Perawat Muslim Indonesia di Jepang atau IPMI, Tokyo. Ashabul Kahfi Islamic Center Sydney seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Sahabat kita dari Bangkok, Thailand dengan Majelis Taklim bernama Ngaji Kun. Juga Asosiasi Muslim Indonesia atau AMI yang berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan juga ada IMUSKA atau Ikatan Muslim Student Society yang berbasis di Seoul, Korea. Dan yang terakhir adalah keluarga Muslim Kalam Kontingen atau Kalam Kontingen di Jerman. Selain Majelis Taklim yang kita sebutkan tadi, acara ini juga terselenggara berkat dukungan dari KBRI di UK, London. Jadi terima kasih atas supportnya dan juga disponsori oleh ACT, Care for Humanity. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya adalah sambutan dari kita pembacaan tilawah dari sahabat kita Zamzam dari perwakilan IPMI. Untuk sahabat kita Zamzam, waktu dan tempat kami persilahkan. Siap, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi yang membuka mushaf bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Aki Zamzam atas pembacaan tilawahnya. Mudah-mudahan memberikan atau menambah ketenangan di hati kita dalam menimba ilmu pada kajian kali ini. Selanjutnya adalah sambutan dari sahabat kita, perwakilan dari Kibar, atau Ikat Keluarga Islam Indonesia di Britania Raya, London, yang insya Allah akan diwakili oleh Aki Yunan Fahmi. Pada Brother Yunan Fahmi, silakan. Aki Yunan Fahmi. Suaranya belum terdengar, Aki Yunan. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang terhormat, Mukarram Syekh Ustadz Hanan Al-Taki, jazakallah khair sudah bersedia untuk sharing di pengajian lintas benua kali ini ya. Jadi terima kasih sudah bersedia. Kemudian kami juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang luar biasa, pengajian pengurus taklim dari 6 atau 7 negara ya, yang saya tahu betul bagaimana kerja keras para beliau-beliau. Insya Allah pengajian-pengajian seperti ini ke depan mudah-mudahan kita lebih sering ya, dan kemudian tidak hanya berhenti di majelis-majelis online seperti ini, tapi harapan kami pribadi melalui forum-forum seperti ini nanti ke depan merupakan salah satu tanda ya, tanda persatuan umat gitu. Jadi mulai dari online, nanti kemudian setelah pandemi ini mereda, kemudian kita bisa mudah-mudahan bisa membentuk satu gerakan yang lebih masif, seperti misalkan dari Ustadz Hanan bersama Barisan Bangun Negerinya, seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada para panitia, para tim, dan para ustadz, dan kepada para peserta juga. Mudah-mudahan pengajian ini bisa memberikan manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan kami sampaikan kepada Ustadz Hanan untuk mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, silakan kepada guru kita, Ustadz Hanan Al-Taki, untuk memulai kajian. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Hakim dan ikhwah sekalian yang ada di kajian online ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ahalla alaina syahra Ramadan bil amni wal iman wassalamati wal islam. Wa nas'alullaha an yu'inana fihi ala siyami wal qiyam wa yarzuqana fihi lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa azimina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Shadaqallahul azim. Yang saya banggakan dan saya hormati semua ikhwah dari lintas negara, bahkan lintas benua, dari London, dari Jepang, Sydney, Thailand, Malaysia, Korea, dan Jerman. Dan secara khusus beberapa di antara ikhwah yang menjadi sahabat saya. Di sini ada Orin di London, ada Kang Yusuf di Jepang, kemudian ada sahabat karib dari saya masih kecil dulu, kakak kelas saya, Bang Khairul Fahmi di Jerman. Barakallahu fikum wa taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa ja'alana wa ja'alana Allahu minal muttaqin wal maqbulin insyaallah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya diberi judul tentang cara menjaga amalan menjadi sebuah good habits atau menjadi sebuah kebiasaan baik. Walaupun di sini ada istilah yang disampaikan kepada saya adalah istilah istiqomah. Saya paham bahwa istilah menjaga amalan yang sering dipakai di Indonesia itu memang sedikit berbeda dengan istilah menjaga amalan yang dipakai oleh Al-Quran, oleh hadis, dan kebiasaan culture orang Arab. Dalam bahasa Arab atau dalam bahasa hadis itu, menjaga amalan dalam sebuah pembiasaan biasanya menggunakan istilah dawam. Sehingga ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah SAW, amal apa yang paling disukai oleh Allah?" Maka Nabi menjawab, amal yang paling disukai oleh Allah itu adwamuha wa in qallat. Amal yang paling dawam walaupun sedikit. Adwamuha itu superlatif, artinya yang paling dari kata dawam. Sehingga Nabi mengatakan, amal yang ahabbu ilallah, yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala itu adalah adwamuha, yang paling dawam, wa in qallat, walaupun cuman sedikit. Nah, ini adalah istilah good habits dalam bahasa hadis dan menjadi bahasa yang dipakai dalam culture-nya orang-orang Arab. Tetapi di Indonesia, istilah dawam ini lebih identik dengan kata istiqomah. Maka di awal kajian online ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang bedanya istiqomah dengan dawam, walaupun keduanya memiliki keterkaitan. Supaya kelak ke depan mudah-mudahan kita bisa semakin common, semakin populer dengan istilah dawam, seperti yang kita maksud, yaitu membiasakan satu kebaikan. Kata istiqomah itu di dalam Al-Quran itu kita temukan di banyak ayat, salah satunya surat Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah,
maka turunlah kepada mereka malaikat-malaikat, dan malaikat itu mengatakan kepada mereka, la takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi istiqomah dengan kalimat perintah dengan kalimat fi'lul mudhari, yaitu summastaqamu. Nah, apa bedanya kata istiqomah dengan kata dawam menurut beberapa literatur ayat dan hadis tadi? Istiqomah itu kata para ulama, kalau kita terjemahkan lebih sederhananya adalah komitmen. Sedangkan dawam itu adalah konsisten. Sehingga kita jadi langsung bisa memahami bedanya istiqomah dengan dawam. Komitmen adalah istiqomah. Artinya dia komitmen dengan batasan-batasan syariat. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah, mana yang larangan. Mana yang harus dia kerjakan, mana yang harus dia tinggalkan, dia komitmen dengan batasan itu. Dengan hudud, dengan batasan-batasan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak keluar dari batasan itu. Dia mencoba untuk tetap berada di batasan itu sampai akhir hayatnya dengan segala resiko apapun. Ini namanya istiqomah. Dan ini adalah salah satu di antara prinsip atau termasuk di antara perkara besar dalam Islam. Ketika seseorang bisa istiqomah. Karena ketika dia tidak komitmen, maka dia akan terjebak kepada dosa-dosa besar. Di antaranya karena dia nggak komitmen, dia terjebak kepada fusuk. Atau lebih lanjut lagi terjebak kepada nifak. Atau yang lebih parah lagi terjebak kepada kufur. Antara fusuk, nifak, kufur. Fusuk itu melakukan dosa besar walaupun dia masih beriman. Kalau munafik pura-pura beriman padahal dia kufur. Kalau kufur berarti dia benar-benar mengingkari secara terang-terangan. Nah, orang yang istiqomah adalah orang yang menjaga batasan dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak melenceng baik ke kanan secara berlebihan maupun ke kiri secara kurang. Itu adalah istiqomah. Sehingga janji Allah untuk orang yang istiqomah itu adalah pertolongan yang diwakilkan oleh malaikat dalam kalimat la takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Jangan takut, jangan sedih, dan bergembiralah. Kenapa ada kata-kata jangan takut, jangan sedih, bergembiralah? Karena orang yang istiqomah itu biasanya akan diuji dengan penolakan atau diuji dengan, kalau bahasa sosial media itu, pembulian. Jadi gara-gara dia istiqomah, dia biasanya ditinggalin sama teman-temannya. Ah, lu udah nggak asik lagi. Gara-gara dia istiqomah, dia jadi kadang-kadang dianggap sebagai orang yang kaku, radikal, ekstrim, dan segala macam. Gara-gara dia istiqomah, banyak orang yang tidak lagi bisa mendapatkan keuntungan dari dia. Dia istiqomah dalam pekerjaan, nggak mau riba. Istiqomah dalam pekerjaan, nggak mau curang. Akhirnya, orang nggak bisa lagi dapat untung bertransaksi dengan dia, sehingga dia akan ditinggalkan. Ini adalah konsekuensi dari istiqomah yang biasanya dirasakan oleh orang-orang yang solih sebelum kita. Sehingga dengan segala macam resiko dan konsekuensi itu, Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan kepada orang yang istiqomah bahwa Allah yang akan menjadi penolong bagi mereka. Makanya ayat setelahnya berbunyi, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang akan jadi penolong kalian di dunia dan di akhirat. Maksudnya kalau kalian berpegang teguh kepada agama Allah, kalau kalian berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Islam, kalian berpegang teguh dengan hijab walaupun kondisinya berat, maka kalian nanti akan mendapatkan ancaman, perlakuan tidak menyenangkan, bahkan permusuhan, kezaliman dari orang-orang yang kufur, nifak, dan fasik. Maka jangan khawatir, jangan sedih, jangan takut. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menjadi penolong kalian di dunia dan di akhirat. Itu kalimat istiqomah. Sehingga dalam praktek kehidupan kita, istiqomah itu adalah berpegang teguh kepada agama sesuai dengan batasan-batasan yang sudah kita pelajari dari para ulama.
Yang jadi perbedaan itu adalah batasannya. Kalau batasannya itu memang beda-beda. Ada yang memberikan batasannya sempit dalam agama, ada yang memberikan batasannya luas dalam agama. Ada orang yang tasyaddud, ada orang yang wasatiyah, pertengahan. Nah, orang yang memberikan batasan agamanya sempit biasanya dia memang punya karakter orang yang keras, karakter yang terlalu perfeksionis, dan ditambah lagi dengan keterbatasan ilmu. Contoh, kita memberikan batasan sempit dalam fikih adab makan. Muncul hadis riwayat Bukhari, janganlah makan berdiri. Nah, kalau misalnya kita membatasi diri dengan satu teks hadis ini, kita langsung mempersempit batasan agama bahwa makan itu nggak boleh berdiri, haram. Hanya boleh duduk. Padahal nanti kita akan menemukan sunnah dari Ibnu Abbas, hadis dalam bentuk takriri, bahwa Nabi melihat itu dari para sahabat dan mendiamkan, berarti boleh. Kata Abdullah Ibnu Abbas, kami di zaman Nabi biasa makan dan minum berdiri. Artinya, ada kondisi di zaman sahabat di mana mereka makan dan berdiri itu dibolehkan, sehingga Nabi juga tidak mencela mereka atau melarang mereka. Sehingga para ulama seperti Imam An-Nawawi kemudian menyimpulkan dari dua hadis yang terkesan kontradiktif ini, tetapi sebetulnya nggak ada hadis ataupun ayat yang kontradiktif, semuanya relevan, saling mengutuhkan. Wa bayyinatin minal huda, kalau kata Allah, saling menjelaskan. Maka para ulama menyimpulkan yang dimaksud dengan dua hadis ini adalah sebetulnya makan dan minum itu boleh berdiri, akan tetapi kalau duduk lebih baik. Nah, di sini kan batasan syariatnya jadi lebih longgar ya. Sehingga orang yang makan berdiri itu tidak dosa, tetapi kalau dia mau duduk itu lebih baik, lebih utama. Nah, kalau orang yang mengambil satu hadis saja bahwa yang namanya makan dan minum berdiri itu dosa, berarti dia membuat batasan agama itu sempit, sehingga dia mudah menuduh orang, menjudge orang itu udah keluar dari batasan agama. Itulah yang terjadi di dalam beberapa perdebatan fikih di antara beberapa orang. Saya nggak mengatakan beberapa ulama, karena kalau di antara ulama biasanya masih ada kelonggaran dan masih ada toleransi. Nah, kalau kita mau istiqomah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah belajar mana batasan agama yang diajarkan Allah dan Rasul. Jangan-jangan yang kita sebut keluar, break the line, kita keluar dari garis itu, ternyata dia nggak keluar, dia masih dalam batasan. Kenapa kok kita bilang, kamu tuh udah break the rule, kamu tuh udah merusak batasan, udah merusak aturan. Kita mengatakan kayak gitu karena kita nggak tahu batasannya, sehingga kita mengatakan bahwa seseorang itu udah keluar dari jalur agama. Tapi begitu kita dalami agama lebih lanjut, lebih dalam lagi, kita akan menemukan agama itu luas sekali. Bahkan agama itu bukan hanya luas dan mudah juga. Makanya dulu ketika saya belajar di Mesir itu, alhamdulillahnya salah satu yang saya syukuri ketika belajar di Mesir, Mesir ini mengajarkan kita pemikiran Islam selain mengajarkan syariat Islam. Makanya muncullah di dalam keilmuan Islam itu ada persepsi fikih, ada hukum fikih. Ini dua hal yang berbeda. Ada persepsi fikih, ada hukum fikih. Bedanya apa? Kalau hukum fikih itu halal haram. Kalau persepsi fikih itu kenapa halal, kenapa haram. Nah, kita di Mesir diajarkan hukum dan persepsi. Ada beberapa tempat yang mungkin mereka lebih fokus mempelajari hukum saja. Bahkan nggak boleh bertanya kenapa. Bahkan nggak boleh bertanya apa maksudnya. Yang penting ambil aja apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Nah, dalam persepsi saya ketika belajar Islam di Mesir, ini cara membuat batasan syariat yang cukup sempit secara persepsi agama. Makanya dengan belajar ilmu agama lebih luas, lebih dalam, dengan komparasi satu dalil dengan dalil yang lain, akhirnya kita jadi tahu ternyata agama itu batasannya sangat luas. Samahahnya itu banyak. Samahah itu artinya toleransinya. Oh, nggak bisa begini, ada solusi begini. Nggak bisa begini, ada begini. Dan seterusnya. Dan case by case. Bahkan sampai Imam Syafi'i pun ketika beliau menyampaikan fatwa di Mesir sama di Madinah itu fatwanya berbeda. Kenapa ada dua fatwa Imam Syafi'i, fatwa lama dan fatwa baru? Karena kondisi masyarakatnya berbeda.
Dan pastinya pendekatan hukumnya juga berbeda karena persepsi fikihnya berbeda, bukan hukum fikihnya, tapi persepsi fikihnya berbeda. Nah, jadi teman-teman, saya bahas istiqomah dulu ya sebelum bahas tentang dawam. Jadi kalau kita mau menjadi seorang muslim yang istiqomah, syarat pertamanya adalah kita harus tahu batasan. Karena kalau orang nggak tahu batasannya, akan sulit dia untuk istiqomah on the track. Karena dia tracknya juga nggak tahu yang mana. Begitu ada cabang, dia bingung nih, yang mana nih yang harus saya pilih. Misalnya ada 2 cabang, pacaran atau nikah. Pacaran, kebalik, yang kiri dulu ya. Pacaran atau nikah gitu. Kan yang benar itu sebelah kanan, yang keliru itu sebelah kiri. Pacaran apa nikah? Ini kan 2 cabang pilihan hidup nih. Nah, dalam kondisi kayak gini, maka kita harus belajar, bertanya kepada para ulama dengan istifta, bertanya kepada orang yang lebih bijak dengan istisyarah, bertanya kepada Allah dengan istikharah. Lalu setelah kita istifta kepada ulama, Ustadz apa hukumnya kalau saya kenal seorang perempuan, saya dekat dengan dia, memang kita nggak ngaku pacaran sih, tapi kita kayak dekat, teman tapi mesra gitu. Kita sering telepon-teleponan, kita saling nge-like postingan, kita saling share, kita sering japrian sampai tengah malam, bangunin subuh, bangunin sahur, bangunin tahajud, segala macam. Sering ngirim emotikon senyum, kadang-kadang nggak sengaja kepencet emotikonnya jadi love dan segala macam. Itu hukumnya apa, Ustadz? Nah, pas kita nanya gitu, para ustadz yang memahami agama secara syariat, mereka akan mengatakan, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina, itu termasuk perbuatan fahsya. Kalaupun nggak disebut zina, termasuk fahsya. Apa itu fahsya? Dosa yang dilakukan secara diam-diam dan membuat seseorang merasa malu dan Allah nggak suka. Maka janganlah kalian melakukan zina dan jangan mendekati zina, karena sesungguhnya mendekati zina itu termasuk fahsya. Oh, kalau gitu udah tahu nih. Oh, ternyata pacaran itu fahsya. Terus kalau nikah itu syariat, nikah itu ibadah. Dan dua-duanya pasti punya resiko, konsekuensi, harus berkorban, harus berdamai, harus bersabar dan segala macam. Akhirnya dengan 2 pilihan itu kita setelah yakin dengan fatwa dari para ulama, belajar ilmunya, kita memilih yang kanan. Ya udah, saya nggak mau pacaran. Tapi saya belum siap nikah, ya udah saya sabar. Atau saya nggak mau pacaran dan saya udah siap nikah, ya udah saya nikah aja. Maka dia ini disebut orang yang istiqomah. Ada konsekuensinya, Ustadz? Ada. Dia harus mutusin pacarnya. Bukankah itu konsekuensi yang besar? Bukankah itu resiko yang berat? Bukankah itu sesuatu yang sangat memprihatinkan, membuat kita akan sangat terluka? Harus mutusin dengan alasan bukan karena udah nggak cocok, bukan karena ribut. Alasannya, saya takut sama Allah. Inni akhafullah, saya takut sama Allah. Ini konsekuensinya dari istiqomah. Maka karena konsekuensi itu, Allah memberikan kita kabar gembira, jaminan. Kata Allah, la takhafu, wa la tahzanu, wa abshiru, nahnu awliya'ukum. Jangan kalian takut dengan konsekuensi mutusin pacar. Jangan kalian sedih kalau pacarnya itu ternyata jadian sama yang lain. Akhirnya kalian unfollow, left group, delcon, segala macam. Bergembiralah dengan surga, kami akan melindungi kamu di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Dalam konteks contoh yang tadi saya bahas. Artinya Allah yang menjamin akan mengganti untuk dia seseorang yang lebih baik bagi dia di dunia dan di surga. Itu jaminan Allah. Makanya Allah meletakkan ayat jaminan itu setelah kalimat istiqomah karena Allah Maha tahu istiqomah itu nggak mudah. Istiqomah itu susah. Istiqomah itu penuh dengan resiko dan konsekuensi. Nah, di bulan Ramadan kita belajar istiqomah dalam beberapa batasan syariat. Salah satunya apa? Kita istiqomah dengan makanan, bahkan bukan hanya yang haram, tapi yang halal pun kita belajar istiqomah untuk tidak israf. Untuk tidak apa? Israf. Apa itu israf? Berlebih-lebihan. Jadi kita istiqomah untuk tidak mubazir, istiqomah untuk tidak israf, istiqomah untuk tidak berlebih-lebihan dalam urusan makanan, apalagi sampai kepada yang haram. Istiqomah untuk nggak makan sesuatu yang kita nggak yakin
halal atau haramnya, istiqomah untuk tidak membawa pulang ke rumah kita sumber makanan atau harta yang syubhat, maka istiqomah ini pasti ada konsekuensinya. Gara-gara istiqomah dengan harta yang halal, pekerjaan yang halal, konsekuensinya pendapatan kita berkurang, penghasilan kita jadi pas-pasan, pengeluaran kita tetap besar dan kita tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan hari-hari kita dan segala macam. Dengan semua konsekuensi itu, di bulan Ramadan kita belajar istiqomah di batasan syariat, maka Allah berfirman, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru nahnu awliya'ukum. Jangan takut, jangan sedih, dan bergembiralah, kami adalah penolong kalian di dunia dan di akhirat. Begitu juga buat para akhwat yang istiqomah dengan hijabnya. Mungkin akan ada konsekuensi, apalagi yang tinggal di sebuah negara yang kita menjadi minoritas. Konsekuensinya akan banyak. Mungkin kita akan dianggap aneh yang paling ringan, sampai kepada mungkin perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, perlakuan-perlakuan zalim, dan segala macam. Walaupun nggak semua orang ngerasain itu ya. Walaupun di negara-negara yang kadang-kadang udah cukup terbuka, ada aja orang usil kan. Beberapa kali kita mendengar berita di Eropa, di New Zealand, atau di Australia, pelecehan terhadap perempuan yang berhijab. Tapi kan itu tidak mewakili masyarakatnya yang terbuka. Tapi ada aja orang yang kayak gitu. Sementara kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu sering, beda lagi nanti kasusnya. Karena memang di Indonesia hijab itu udah dianggap sebagai sesuatu yang kultural. Kecuali cadar kali ya. Nah ini kan butuh kekuatan hati nih dengan segala macam konsekuensi dari istiqomah. Maka Allah bilang, wahai perempuan-perempuan berhijab yang sudah mengatakan Rabbunallah, kemudian istiqomah dengan batasan auratnya, la takhafu wa la tahzanu wa abshir. Jangan takut wahai cewek-cewek yang berhijab. Jangan sedih wahai cewek-cewek yang berhijab. Bergembiralah wahai cewek-cewek yang berhijab. Nahnu awliya'ukum. Kami akan melindungi kalian di dunia ketika kalian keluar rumah, wa fil akhirah ketika kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa lagi misalnya? Istiqomah dalam tadi udah masalah hubungan, meninggalkan pacaran, masalah hijab, menutup aurat, masalah pekerjaan, apalagi nanti istiqomah dengan jujur. Karena orang yang jujur itu kadang-kadang lebih berat daripada orang yang bohong. Orang yang bohong aja udah susah, apalagi jujur kata orang gitu kan. Maka la takhafu wa la tahzanu. Nah, jadi istiqomah itu secara umum artinya komitmen dengan batasan syariat. Tapi jangan sampai kita gara-gara istiqomah dengan batasan syariat yang sempit, akhirnya kita menjadi orang yang bukan hanya istiqomah, tetapi juga menjadi orang yang ghulu, berlebih-lebihan saking komitmennya. Allah juga nggak suka kepada hamba yang berlebih-lebihan atau terlalu memaksakan diri. Komitmen dengan sholat itu harus tepat waktu. Walaupun kita lagi safar, ya udah turun aja dulu dari kendaraan. Kalau sampai saya punya teman gini, ya, teman saya ini baru hijrah ya, dan dia kayaknya saking solehnya dan dia pengen menebus dosa-dosa di masa lalunya, dia punya komitmen, saya akan sholat tepat waktu berjamaah di masjid sampai semampu saya, mungkin sampai akhir hayat. Itu komitmen dia. Sehingga dalam satu perjalanan dia berangkat dari Aceh ke Medan waktu itu, di tengah jalan naik bus. Di bus itu kan nggak semua orang sama ya tingkat keimanan dan kesolehannya sama kita, apalagi abang-abang supir busnya. Mungkin dia malah nggak sholat gitu. Nah, pas masuk waktu Isya, dia berangkatnya sore, habis maghrib, nggak tahu berangkat waktu Isya atau maghrib gitu. Pokoknya masuk waktu sholat gitu ya. Busnya masih jalan, nggak berhenti gitu. Terus dia bilang ke si abang supir busnya, bang berhenti dulu sholat. Gitu. Kata orangnya, aduh tanggung nih Pak, nanti aja kita berhenti pas kalian makan. Kata dia, enggak, saya harus berhenti soalnya udah azan tuh, udah kedengaran di setiap lewat masjid tuh kedengaran suara azan. Tapi kan kita berhentinya di tempat makan, kata supir busnya. Nanti di sholat di sana aja. Dia nggak mau, akhirnya dia bilang, ya udah saya turun di sini aja deh. Dia turun di situ, kemudian supirnya dia bilang ya udah lanjut aja, pokoknya saya mau turun. Akhirnya dia turun, supirnya dengan busnya jalan, dia akhirnya sholat dan ganti bus. Nah ini namanya tasyaddud, ini namanya terlalu kaku, ini namanya ghulu, atau lebih bahasa lainnya adalah takalluf. Padahal Allah berfirman,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mau membebankan seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Kemampuan dia apa? Karena dia lagi safar, dia sholatnya mampunya kalau dengan cara menjamak, nggak harus tepat waktu. Makanya dalam Islam muncullah rukhsah atau takhfif syar'i, keringanan-keringanan yang dibolehkan oleh agama. Sampai Nabi bersabda dalam sebuah hadis sahih, kata Nabi, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu suka jika memberikan keringanan, maka hambanya mengambil keringanan itu gini. Allah itu suka kalau seorang hamba mengambil keringanan dari Allah seperti Allah suka kalau hamba itu menjalankan perintah Allah. Jadi Allah itu suka kalau kita menjamak sholat ketika lagi safar, seperti Allah suka kalau kita sholat tepat waktu pas kita lagi mukim. Itu hadis Nabi. Jadi Allah suka kalau kita mengambil keringanan seperti Allah suka kalau kita melaksanakan perintah. Kenapa kok bisa kayak gitu? Saking Allah itu pengen memudahkan kita. Ayatnya banyak. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah pengen memudahkan kalian, Allah nggak pengen nyusahin kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mau membebankan kalian kecuali sebatas kemampuan kalian. Ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran kepadamu untuk menyulitkan kamu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah-mudah dari Al-Quran. Banyak lagi ayat-ayat senada di mana Allah pengen memudahkan urusan kita. Tetapi jangan sampai juga kita terlalu ngemudahin. Misalnya kita lagi safar, nanti aja dijamak, Akhirnya waktunya masuk kepada waktu sholat berikutnya yang tidak boleh dijamak. Misalnya harusnya zuhur dijamak dengan asar, tapi dinanti-nantiin, jadilah masuk maghrib. Atau subuh dinanti-nantiin, akhirnya jadi masuk waktu duha. Nah kalau kayak gitu, berarti dia bukan istiqomah, bukan mengambil kemudahan, tetapi memudah-mudahkan. Muncullah konsep wasatiyah, pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah Allah menjadikan kalian umat pertengahan. Dan ayat itu yang menjelaskan bahwa kita sebagai umat pertengahan, Allah letakkan di dalam surat Al-Baqarah, tengah surat Al-Baqarah. Berapa jumlah ayat surat Al-Baqarah? 286. Nanti silakan sambil dicek di Quran masing-masing. Surat Al-Baqarah itu berjumlah 286 ayat. Coba bagi 2, berarti 100 berapa? 286, 143 ya. 143. Coba cek surat Al-Baqarah ayat 143. Apa ayatnya? Saya juga mau ngecek. 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Dan demikianlah kami menjadikan kalian umat pertengahan. Jadi konsep dasar dari konsep agama kita adalah wasatiyah dan syumuliyah, alamiyah, rabbaniyah. Itulah konsep dasar agama kita. Wasatiyah pertengahan, syumuliyah komprehensif, alamiyah universal, rabbaniyah berdasarkan kepada yakin tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman mau jadi istiqomah, pertama, belajar dulu batasan syariat. Jangan sampai kita membuat batasan sempit, lalu kita bilang orang harus on the track. Begitu nanti dia keluar sedikit, kita bilang dia udah keluar dari track itu, dari batasan syariat. Udah nggak istiqomah. Enggak. Jangan-jangan batasan kita yang sempit. Ada yang pernah ngebully saya ngomongnya gini. Dia lagi komen masalah bid'ah. Karena bagi sebagian orang menganggap bahwa apa yang tidak dicontohkan Nabi semuanya bid'ah. Padahal enggak. Apa yang bertentangan dengan Nabi itu bid'ah. Enggak semua yang enggak dicontohkan Nabi itu bid'ah. Bukan. Bid'ah itu sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi dan bertentangan dengan contoh Nabi. Itu definisi lengkapnya kalau kata para ulama di Al-Azhar. Sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi dan bertentangan dengan contoh Nabi. Kalau enggak dicontohkan Nabi tapi enggak bertentangan, maka tidak disebut sebagai bid'ah. Dia bilang gini, kalau ada sesuatu, kalau kamu melihat bahwa kayu itu kepanjangan, apa yang harus kamu lakukan? Kata dia, ya potong kayunya. Saya bilang,
Belum tentu gitu. Nggak bisa juga kita bilang kalau kayunya kepanjangan berarti kita potong kayunya. Bisa jadi penggarisnya kependekan. Sehingga kita mengatakan kayunya kepanjangan. Bisa jadi penggaris kita tuh cuma 10 meter, 10 cm. Padahal yang dibutuhin itu 1 meter. Lalu ketika kita meletakkan penggaris itu di kayu yang panjangnya 1 meter, kita bilang, kayu ini kepanjangan nih, potong. Jangan-jangan yang masalah bukan kayunya, tetapi penggarisnya atau alat ukurnya. Begitu juga dalam memahami Islam. Jangan-jangan yang salah bukan orangnya, tetapi pemahaman kita yang masih terbatas sehingga merasa bahwa yang kita pahami itulah yang benar, orang lain semua salah. Jadi cara istiqomah yang pertama adalah belajar Islam secara lebih luas, secara lebih dalam, secara lebih sungguh-sungguh. Kedua, cara istiqomah belajar bergantung kepada Allah. Karena modal istiqomah itu tawakal. Orang Arab nyebutnya tawakul. Orang Indonesia nyebutnya tawakal. Orang yang istiqomah itu kalau nggak bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, yakin sama Allah, dia nggak akan kuat. Karena konsekuensi istiqomah itu luar biasa. Berat konsekuensinya. Pasti akan ada badai di awal. Dan itu udah janji Allah. Walana beluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsin dan seterusnya. Makanya belajar athiqah billah, belajar yakin sama Allah, sebagaimana dulu ibunya Nabi Musa ketika Allah meminta ibu Musa itu untuk menghanyutkan bayinya ke sungai Nil. Itu tuh resiko banget tuh. Apa yang membuat ibu Nabi Musa kok berani menghanyutkan bayinya ke sungai Nil dengan resiko dimakan sama kuda Nil? Karena Allah berfirman, Inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Jangan takut wahai ibu Musa, kami pasti akan mengembalikan Musa kepada engkau. Itu janji Allah. Nah, siapa yang yakin dengan janji Allah, bersandar kepada Allah, pegang erat janji Allah, dia akan kuat istiqomah. Tapi kalau dia ternyata setelah hijrah hidup saya nggak jadi lebih baik. Mana? Katanya Allah membantu orang yang mau bertaubat segala macam. Nah, dia nggak yakin dengan janji Allah. Setelah saya tinggalin kerjaan riba, sekarang saya jadi nggak punya penghasilan yang tetap. Keluarga saya pada ngeluh-ngeluh dan segala macam. Nah, ini membuat dia menjadi galau, labil, akhirnya balik lagi kepada dosa di masa lalu. Yang terakhir, cara istiqomah itu adalah dengan belajar sabar. Karena tadi istiqomah itu bukan hanya soal kita memilih jalan yang benar, tetapi juga di balik pilihan itu kita akan diberikan ujian dengan konsekuensi dan resikonya. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, di pembukaan surat Al-Ankabut. Di sini ada Bang Khairul Fahmi yang mungkin lebih hafal ayat-ayatnya karena beliau lebih duluan hafal Quran daripada saya dan tuntas. Kalau saya mungkin hanya menghafal beberapa ayat saja. Kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarin aja ngomong saya telah beriman, saya mau berhijrah, saya mau bertaubat, saya mau ninggalin riba, saya mau berhijab, saya nggak mau pacaran lagi, dan segala macam. Apakah akan dibiarin aja ngomong kayak gitu? Enggak, kata Allah. Semua ucapan itu akan Allah beri ujian setelahnya. Wahum la yuftanun, nggak akan diuji lagi setelah itu? Nggak, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam masa ujian itulah Allah pengen lihat siapa di antara mereka yang sabar, siapa di antara mereka yang berputus asa. Itu yang disebut dengan istiqomah. Sedikit lagi 5 menit. Yang kedua, kata dawam. Nah, sebetulnya mungkin maksud dari kalimat istiqomah menjaga good habits setelah Ramadan itu kalau menurut saya lebih tepatnya dawam. Dawam menjaga good habits setelah Ramadan. Karena di sini yang dibahas adalah good habits-nya, kebiasaan, amal-amalnya. Bukan komitmen di hatinya, tetapi amalnya, ibadahnya. Nah, dawam itu juga memiliki keistimewaan. Salah satu di antara keistimewaan dawam, kata Nabi, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah itu adalah adwamuha wa in qallat. Amal yang paling dawam walaupun cuma sedikit. Makanya buat Allah tuh yang paling istimewa itu bukan amal besar, bukan amal banyak, tapi amal konsisten, yaitu dawam. Yang dilakukan terus-menerus sampai akhir hayatnya. Salah satu contoh amal yang dawam adalah
seorang tabi'in. Ada seorang tabi'in namanya Ibnul Musayyib. Beliau termasuk salah satu tabi'in yang terkenal. Ibnul Musayyib ini kata ulama tidak pernah meninggalkan sholat jamaah selama 50 tahun. Sholat jamaah selama 50 tahun. Dalam 50 tahun itu 30 tahunnya beliau tidak pernah melihat 30 tahunnya beliau mendengar suara azan di dalam masjid. Artinya sebelum azan sudah di masjid. Kemudian 20 tahunnya dari 50 tahun itu beliau tidak pernah melihat punggung orang. Artinya selalu di saf pertama. Ini namanya dawam dalam satu amal. Terus setiap hari dilakukan. Atau juga zikir. Terus pokoknya asal udah waktu pagi dia pasti zikir. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits dan seterusnya. Nah ini namanya dawam. Begitu juga dengan bersedekah. Dia dawam. Pokoknya dia sedekah kepada fakir miskin setiap pagi atau seminggu sekali, setiap hari Jumat, atau dia bisa nentuin waktu sendiri. Ini namanya dawam. Nah, kalau kita punya satu amal, coba kita tanya sama diri kita masing-masing ya. Dalam hidup ini, amal apa yang kita udah melakukannya lebih dari 10 tahun dan hampir nggak pernah tinggal? Mungkin pernah, tapi hampir nggak pernah tinggal. Selama 10 tahun. Ada nggak? Kalau nggak ada, berarti amal kita belum ada yang istimewa di mata Allah. Kalau ada, walaupun kecil, walaupun cuman tersenyum aja, tersenyum kepada pasangan, tersenyum kepada orang tua misalnya, walaupun cuman itu doang, tapi kita udah membiasakan diri selama 10 tahun. Karena kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Janganlah engkau meremehkan amal sekecil apapun, walaupun sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Atau dalam hadis yang lain, peliharalah diri kalian dari api neraka walau dengan sebutir korma. Ini amal-amal yang sedikit. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini juga contoh amal yang sedikit. Nah, sekarang kita tanya sama diri kita masing-masing, selama 10 tahun terakhir, atau 1 tahun deh, kalau mau lebih gampang lagi. 1 tahun terakhir, ada nggak amal yang kita nggak pernah tinggalin setiap hari? Selain yang wajib ya pastinya sholat 5 waktu mah udah wajib. Ini yang sunnah. Ada nggak amal yang kita nggak pernah tinggalin setiap hari? Kalau ada, berarti kita udah punya amal yang istimewa. Dan apa pentingnya punya amal yang istimewa? Itulah yang paling akan Allah lihat di padang mahsyar, di hari hisab, dan bisa jadi cuman amal itu yang menjadi jalan kita masuk ke surga. Kalau yang lain dipakai buat bayar dosa, dipakai buat bayar gibah, dipakai buat bayar jadi head comment di sosial media orang, dipakai buat bayar namimah, dipakai buat bayar fitnah, berita hoax, dan segala macam, habis. Terus yang membuat kita masuk surga, jangan-jangan amal kecil, tetapi kita melakukannya secara dawam selama bertahun-tahun. Bisa jadi itulah yang Allah ambil, Allah lihat, karena Allah menganggapnya sebagai amal yang istimewa. Itulah yang disebut dengan dawam, tetapi dua-duanya adalah kebaikan. Maka yuk kita belajar istiqomah dengan batasan syariat, jangan keluar, komitmen, dan juga konsisten dengan satu amal yang udah kita dawamin selama bulan Ramadan. Yang dawamnya bangun tengah malam untuk sahur, tapi sholat dulu 2 rakaat, 4 rakaat, dan segala macam, yuk dawamin setelah Lebaran. Yang dawamnya tilawah Al-Quran, dawamin setelah Lebaran. Yang dawamnya sedekah, dawamin setelah Lebaran. Yang dawamnya apalagi? Selama Ramadan nggak mau julid, apalagi bucin ya. Apa tuh bucin? Budak cinta. Disuruh ini mau, disuruh itu mau. Walaupun udah capek banget, udah. Tinggalin, sekarang dawamin. Pokoknya saya udah nggak mau julid lagi, udah nggak gabut lagi, udah nggak bucin lagi. Pengen fokus aja beribadah, pengen fokus beramal solih. Yang punya satu kebaikan, nih, yang teman-teman lagi semangat pengen lakuin satu kebaikan ya. Jangan bangga dulu kalau kita udah bisa ngelakuin kebaikan itu. Karena kebaikan itu baru istimewa setelah 1 tahun. Antara 1 Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Kalau kita bisa dawam sampai 1 tahun, baru amal itu sesuatu yang istimewa yang kita bisa bersyukur dan bahagia. Tapi kalau baru kita lakuin sekali, jangan bangga dulu. Karena bisa jadi hari ini kita lakuin, besok lupa. Besok tinggalin dan baru ingat lagi Ramadan tahun depan. Contohnya tadarusan.
yang dawamnya tadarusan sehari 1 juz selama Ramadan. Udah dawamin sampai Ramadan tahun depan. Kalau Ramadannya 1 hari 1 juz, beres lebarannya tinggal 1 halaman, berarti amalannya tidak istimewa. Tapi disebut amal baik, Ustaz. Ya, tapi nggak istimewa. Tetap nggak ada yang sia-sia. Cuman nggak menjadi amalan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita raih keistimewaan amalan kita dengan dawam dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja yang di sesi pertama ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fiikum. Jazakallah khairan katsiran Ustadz. Masya Allah, sharing ilmunya yang begitu luas. Berbicara tentang konsep-konsep yang mungkin sudah sering kita dengar, seperti istiqomah ataupun konsep-konsep yang mungkin tidak banyak kita simak, seperti dawam. Ini sesuatu yang mungkin untuk sebagian orang ada sesuatu yang baru juga nih. Jadi terima kasih lagi Ustadz, kita menambah wawasan kita. Alhamdulillah kajian kita pada petang, sore, pagi hari ini. Insya Allah saya mencakup semua different time zone. Disimak oleh hampir 400 jamaah Ustadz, Masya Allah. Dari berbagai channel, baik itu Zoom, YouTube, Facebook. Jadi Masya Allah, terima kasih kepada para panitia yang bekerja keras di background. Insya Allah, mudah-mudahan diberi balasannya berlipat-lipat pula. Baik Ustadz, kita masukin tema tanya jawab sambil kita menunggu beberapa pertanyaan yang sedang dipersiapkan. Sepertinya para jamaah ini terkesima nih Pak Ustadz, sehingga lupa menyampaikan pertanyaannya. Nih, terkesima dengan kajian yang Ustadz berikan, bicara tentang istiqomah, bagaimana wasatiyah itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan, berada di tengah-tengah, dan bagaimana memahami konsep-konsep kehidupan Islam itu secara luas, menghindari konsep-konsep pemikiran yang sempit. Baiklah, saya akan mencoba mulai membacakan beberapa pertanyaan yang sudah mulai masuk, Ustadz. Jadi, untuk para jamaah, silakan memanfaatkan grup chat forum kita yang ingin menyampaikan pertanyaan, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang masih ada untuk kita sampaikan pada Ustadz. Baiklah, pertanyaan pertama yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, kapan seseorang bisa dikatakan dawam di sisi Allah dalam beramal ataupun beribadah? Apakah ada takaran waktu, misalnya 1 tahun, 10 tahun, atau ada measurement yang lebih fix, Ustadz? Jazakallah khair. Baik, Kang Hakim. Dawam itu batasan waktu paling sedikitnya ketika kita bisa melakukannya berulang kali, bisa 10 kali, tidak ada batasan waktu khusus ya, dan tidak ada angka pasti. Tetapi pastinya semakin lama kita mendawamkan sesuatu kebaikan, maka semakin istimewa kebaikan kita itu di mata Allah. Minimalnya berapa? Memang ulama tidak pernah membuat batasan waktu minimal, tapi kita bisa ngukur-ngukur sendiri. Kalau kita bilang dawam itu cuma 2 hari, ya rasanya agak-agak terlalu lebay ya. Gue udah tahajud loh, berapa lama? 2 malam misalnya. Itu kayaknya terlalu lebay itu. Tapi tahajudnya sah selama dia ikhlas dan sesuai dengan syariat, fikih. Tahajudnya berpahala, cuman amalan itu kan beda-beda tingkatannya. Makanya di akhirat itu jumlah tingkatan manusia di dalam surga itu kata sebagian ulama sebanyak jumlah ayat Al-Quran, sebanyak huruf Al-Quran. Tingkatannya banyak banget. Makanya Allah berfirman di Al-Anfal itu, lahum darajatun inda rabbihim. Mereka itu punya tingkatan-tingkatan yang berbeda. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Nah, tingkatan ini perbedaannya tergantung apa? Tergantung salah satunya tingkat kedawaman kita dalam beramal. Seberapa lama dawam kita dalam melakukan satu kebaikan, maka sebegitulah bedanya tingkatan seseorang dengan yang lain. Misalnya nih, saya dengan teman saya punya amalan yang sama, yaitu amalan tilawah Al-Quran 1 hari 1 juz. Kita dawamin. Dari sejak kita baru hijrah misalnya, umur 20 tahun, sampai saat ini misalnya. Nah, dia melakukannya itu udah 10 tahun. Saya melakukannya baru 5 tahun. Maka pastinya tingkatan dia, amalan dia lebih utama di sisi Allah daripada saya. Tapi
Artinya jangan sampai juga kita membatasi bahwa oh saya kayaknya udah bisa dibilang dawam nih udah setahun, tahun depan saya mau ninggalin amal itu ganti amal yang lain. Enggak gitu juga sih. Yang namanya dawam itu adalah seumur hidup. Makanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian yang disebut dengan istilah yakin, yaitu hari kiamat atau kematian. Jadi ya dawam itu sampai akhir hayat kita. Kalau bisa ada amal yang kita lakukan sampai akhir hayat kita. Dan kalau bisa mudah-mudahan kita wafat dengan amal itu. Kita wafat dalam kondisi sedang melakukan amal itu. Nah ini luar biasa. Nah, sehingga kalau dibilang berapa lama ukurannya tidak ada batasan tertentu. Tetapi pastinya paling lama maka insya Allah lebih lama lebih istimewa. Cuman kalau mau dibikin semacam riyadhah, ini bukan batasan dari Allah dan Rasul ya, lebih kepada ijtihad ulama dalam membuat semacam riyadhah, maka riyadhah itu dimulai dari 40. Riyadhah itu biasanya dilakukan dengan 40 hari. Makanya bulan Ramadan itu kita beres puasa Ramadan, ada puasa Syawal ya. Kenapa kok ada puasa Syawal? Walaupun nggak persis 40 ya totalnya, maksudnya biar kita nggak langsung jomplang gitu. Habis puasa Ramadan, wah makan terus balas dendam gitu kan, akhirnya udah nggak punya habit puasa lagi nih, udah nggak punya habit pola hidup yang sehat lagi nih. Nah Allah langsung mensyariatkan puasa Syawal, walaupun nggak harus dilakukan langsung hari kedua, tapi emang biasanya orang-orang salih dan Nabi SAW itu melakukannya di hari yang kedua. Nah, artinya kenapa? Karena 40 hari itu kurang lebih ya, nggak persis 40-nya, kurang lebih 1 bulan sampai 40 hari adalah waktu yang paling baik untuk membuat sesuatu menjadi habit. Makanya dawam itu adalah riyadhah, menjadikan satu kebaikan menjadi habit. Dawam, bukan istiqomah. Misalnya kita pengen punya habit sedekah, dawamin aja sedekah selama 40 hari atau selama 1 bulan. Pengen punya habit tahajud, aduh susah banget ya tahajud, pas pernah 1 malam kita kebangun, wah saya bisa tahajud. Apakah kita udah jadi habit? Belum. Makanya dawamin sampai 40 malam. Insya Allah itu jadi habit. Kalau udah jadi habit, mudah-mudahan nanti bisa kekal sampai akhir hayat. Nah, jadi riyadhah pertama, kalau pengen menjadikan satu kebaikan menjadi habit kita, coba dawamin 40 hari. Udah beres 40 hari, dawamin menjadi 4 bulan. Beres 4 bulan, dawamin 1 tahun antara 1 Ramadan dengan Ramadan yang lain. Kalau udah setahun itu bisa benar-benar kita jaga nggak tinggal sama sekali, insya Allah itu udah kuat banget habitnya. Udah nggak bisa digoyahkan dengan apapun juga. Dan bahkan itu udah menjadi need kita. Kayaknya kalau nggak ngerjain itu kita kayak nggak tidur sehari. Misalnya kayak kalau kita nggak sedekah kayak nggak makan. Kalau nggak tahajud kayak nggak tidur. Nah, itu berarti karena perjalanan 1 tahun dia dawamin kebaikan tersebut sehingga kebaikan itu menjadi habit. Itu Kang Hakim. Tentang riyadhah menjadikan sesuatu menjadi habit, yaitu dengan dawamin 4 bulan sampai 1 tahun. Itu riyadhahnya. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Itu tadi pertanyaan datang dari saudara kita di Jerman, Masya Allah. Sebelumnya pada perjamaah kami mohon maaf kalau keterbatasan waktu. Ustadz juga sudah ada komitmen yang lain nanti. Jadi insya Allah acara akan kita selesaikan sekitar 7.30. Sehingga akan kita coba bacakan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tapi insya Allah kalau ada beberapa pertanyaan yang belum kita sempat baca, mungkin nanti rekan-rekan bisa direkod pertanyaannya dan insya Allah nanti kita sampaikan ke Ustadz, yang nanti mungkin bisa dijawab melalui channel yang berbeda. Berikutnya pertanyaan masih tentang dawam Ustadz nih. Jadi ini konsep yang seperti tadi saya bilang mungkin konsep yang jarang kita dengar, tapi ini sangat menarik nih. Jadi kita sudah sering dengar tentang istiqomah, tapi dawam ini sesuatu hal yang banyak untuk sebagian orang adalah sesuatu hal yang baru. Ini pertanyaannya adalah singkat, Pak Ustadz. Bagaimana supaya kita itu dawam dalam menuntut ilmu? Karena tadi betapa pentingnya ilmu itu sehingga kita bisa terhindar dari memahami sesuatu itu secara sempit. Tafadhol Ustadz. Ya, ini pertanyaan how to-nya ya, gimana cara dawam, baik dalam menuntut ilmu ataupun dalam kebaikan-kebaikan yang lain. Sederhananya banyak sebetulnya nasihat ulama tentang bagaimana cara dawam. Walaupun kalau kita cari
kata kuncinya di sosial media atau di internet tuh bagaimana cara istiqomah. Tapi jawabannya adalah bagaimana cara dawam. Karena di kita tuh masih agak sering kebalik antara istiqomah dengan dawam. Gimana sih cara biar dawam? Salah satu di antara sekian banyak nasihat ulama biar kita dawam terhadap sesuatu itu yang buat saya kayak lumayan berkesan itu adalah bi'ah solihah. Mencari pertemanan yang solih. Apa maksud pertemanan yang solih? Saya selalu mencoba untuk menerjemahkan narasi-narasi agama kepada terjemahan kontemporer. Dulu para ulama mengatakan pertemanan yang baik itu atau yang solih itu adalah teman kita yang bisa menasihati kita kepada kebaikan, mengingatkan kita kalau kita salah, menjaga kita kalau kita lupa. Itu adalah pertemanan yang solih. Sekarang bisa kita kembangkan di kehidupan kita di sosial media. Maka salah satu cara kita dawam, perhatikan siapa yang kita follow. Kita nge-following siapa nih? Nge-following akun apa aja nih? Atau kalau di Facebook mungkin mutual friend-nya siapa? Nah, itulah yang akan menentukan dawam atau enggak. Kalau yang kita follow itu adalah akun-akun yang lebih banyak menyampaikan tentang entertain, maka kita akan dawam dengan musik, kita akan dawam dengan film, kita akan dawam nonton, kita akan dawam TikTok ya. Walaupun saya juga nonton TikTok, Ustaz, ya sih, cuma nggak di-upload. Artinya itu entertain doang kan. Tapi kita nggak dawam dalam kebaikan, kita nggak dawam dalam ibadah, kita hanya dawam dalam hal-hal yang sifatnya entertain. Saya nggak bilang itu buruk ya, cuman bilang entertain. Karena entertain itu ada yang baik, ada yang mubah, ada yang nggak boleh. Atau kita nge-follow akun yang isinya lebih ke mungkin menampilkan sisi glamor, hedon kehidupannya, sehingga kita jadi tersemangati untuk menjadi wannabe-nya ya kayak mereka gitu, sesuai yang kita follow. Makanya Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilih. Saya menerjemahkan hadis itu kalau dalam bahasa sosmed, seseorang tergantung siapa yang dia following. Itu terjemahan dari hadis tadi secara konteks sosmed. Seseorang tergantung siapa teman dekatnya. Bahasa saya, seseorang tergantung siapa yang dia following. Kalau dia nge-followingnya yang glamor, dia pengen glamor. Kalau dia followingnya entertain, dia pengen entertain terus, pengen hiburan terus, sampai dengar ceramah juga harus ada yang lucu-lucunya. Kalau dia nge-followingnya yang politik, dia debat terus. Kalau dia nge-followingnya tentang ilmiah, ya dia ilmiah mikir terus. Kalau dia nge-followingnya tentang olahraga, dia jadi semangat olahraga terus. Kalau dia nge-following tentang akun-akun yang bisa menasihati dia tentang agama, insya Allah dia juga akan terbooster untuk beramal solih dan beribadah terus. Makanya cara dawam sederhana. Tanya atau lihat siapa yang kita follow. Sebagaimana hadis Nabi, almar'u ala dini khalili, seseorang tergantung siapa yang dia following. Barakallah. Jazakallah khair Ustaz, kembali terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Para jamaah, waktu telah menunjukkan di sini 7.25 ya, yang insya Allah kita akan mendekati waktu penghujung acara. Sekali lagi kami mohon maaf atas keterbatasan waktu ya, sehingga sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan Pak Ustadz. Ini alhamdulillah angka 400 baru saja tembus ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan terima kasih atas kerjasama rekan-rekan, sahabat-sahabat semua dari majelis-majelis taklim yang ada di 8 negeri yang berbeda. Terima kasih kepada Kibar, IPMI Kibar di London, IPMI di Tokyo, Ashabul Kahfi Islamic Center di Sydney, Ngaji Kun Bangkok, AMI Kuala Lumpur, IMUSKA di Seoul, Korea, and Kalam, keluarga Muslim Kalam, Göttingen, Jerman. Mudah-mudahan ini bukan merupakan yang terakhir, mudah-mudahan akan semakin banyak pengajian-pengajian, kajian-kajian online seperti ini, sehingga ilmu-ilmu yang seperti tadi Ustaz sampaikan bisa menyebar lebih luas lagi, sehingga pemahaman kita bisa lebih luas lagi seperti yang tadi Ustaz sampaikan, untuk memahami suatu konsep itu tidak secara sempit. Sebelum penutup, Pak Ustadz, kalau boleh kita minta izin Ustadz untuk membacakan doa penutup sebelum acara kita tutup. Tafadhol Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم الطف بنا وبالمسلمين وبالناس أجمعين اللهم أعنا في هذا الشهر على الصيام والقيام على قراءة القرآن اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتقبل منا صلواتنا يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih jazakumullahu khairal jaza kepada semua teman-teman di lintas benua dan juga yang ada di tanah air. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga para jamaah dari lintas benua. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Dari kami sebagai pemandu, mohon maaf kurang lebih hanya kami mohon maaf. Kita tutup kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita bisa memilih, siapakah yang akan menjadi penerima zakat kita? Apakah Bu Lilis tahun lalu atau Bu Lilis tahun ini? Apakah Nenek Siti tahun lalu atau Nenek Siti tahun ini? Apakah Pak Agus tahun lalu atau Pak Agus tahun ini? Akibat wabah, banyak saudara kita yang dulunya sudah miskin, kini semakin merosot hingga terancam kelaparan. Tak punya simpanan, tak ada harta benda yang bisa dijual untuk membeli makanan. Inilah para penerima zakat kita. Sahabat, momentum zakat kali ini beda. Ini masalah penyelamatan jiwa. Jangan lupakan saudara kita yang biasa mudah berzakat, namun kini dihimpit berbagai kesulitan. Berzakat fitrah pun terasa sangat berat. Mereka juga perlu diselamatkan. Topang kewajiban mereka agar terbebas dari beban syariat. Bahwa perusahaan akan melaksanakan pemutusan hubungan kerja atau Maka, kala zakat fitrah boleh disegerakan menjadi solusi konkret urgensi berbagai permasalahan. Hablum minallah diraih, hablum minan nas direkat erat. Insya Allah, zakat fitrah kita solusi pangan umat. Tunaikan zakat, selamatkan umat. Global Zakat dari ACT. Atas setiap orang yang merdeka, wa'abdi, termasuk hamba sahaya. Jadi semua wajib membayar zakat fitrah. Rasulullah SAW mewajibkan kepada semua manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala zakat fitrah, yaitu zakat fitrah. Jadi apa yang dia punya, apa yang dia makan, itu yang dibayarkan. Satu sa' ini ukurannya 2,5 kilogram. Boleh dibayarkan dengan beras. Jika itu berupa uang, maka dia di-convert jadi beras. Begitulah tentang pembayaran zakat fitrah ini. Boleh dengan online, yang penting ada sebuah akad di situ bahwa mukmin ini adalah tergantung akad yang dia lakukan. Makanya boleh pakai online, yang penting di situ ada akad bahwa dia berniat membayar zakat fitrah. Dan boleh juga seseorang dia itu membayarkan orang lain atau menanggung zakat fitrah orang lain yang tidak mampu. Jadi boleh Anda yang punya kelebihan harta menanggung
banyak orang yang sudah berakad dengan Anda. Misalnya anak Anda, saudara Anda, tangga Anda, mungkin dia mendaftar kepada Anda. Dengan Anda menanggung zakat dia, Anda telah membebaskan dari kesedihannya. Karena ini adalah merupakan kewajiban setiap jiwa. Atas setiap orang yang merdeka, wa'abdin, termasuk hamba sahaya. Jadi semua wajib membayar zakat fitrah. Rasulullah SAW mewajibkan kepada semua manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala zakatul fitrah, yaitu zakat fitrah. Jadi apa yang dia punya, apa yang dia makan, itu yang dibayarkan. Satu sa' ini ukurannya 2,5 kilogram. Boleh dibayarkan dengan beras. Jika itu berupa uang, maka dia di-convert jadi beras. Begitulah tentang pembayaran zakat fitrah ini. Boleh dengan online, yang penting ada sebuah akad di situ bahwa mukmin ini adalah tergantung akad yang dia lakukan. Makanya boleh pakai online, yang penting di situ ada akad bahwa dia berniat membayar zakat fitrah. Dan boleh juga seseorang dia itu membayarkan orang lain atau menanggung zakat fitrah orang lain yang tidak mampu. Jadi boleh Anda yang punya kelebihan harta menanggung banyak orang yang sudah berakad dengan Anda. Misalnya anak Anda, saudara Anda, tangga Anda, mungkin dia mendaftar kepada Anda. Dengan Anda menanggung zakat dia, Anda telah membebaskan dari kesedihannya. Karena ini adalah merupakan kewajiban setiap jiwa. Atas setiap orang yang merdeka, wa'abdin, termasuk hamba sahaya. Jadi semua wajib membayar zakat fitrah. Rasulullah SAW mewajibkan kepada semua manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala zakatul fitrah, yaitu zakat fitrah. Jadi apa yang dia punya, apa yang dia makan, itu yang dibayarkan. Satu sa' ini ukurannya 2,5 kilogram. Boleh dibayarkan dengan beras. Jika itu berupa uang, maka dia di-convert jadi beras. Begitulah tentang pembayaran zakat fitrah ini. Boleh dengan online, yang penting ada sebuah akad di situ bahwa mukmin ini adalah tergantung akad yang dia lakukan. Makanya boleh pakai online, yang penting di situ ada akad bahwa dia berniat membayar zakat fitrah. Dan boleh juga seseorang dia itu membayarkan orang lain atau menanggung zakat fitrah orang lain yang tidak mampu. Jadi boleh Anda yang punya kelebihan harta menanggung banyak orang yang sudah berakad dengan Anda. Misalnya anak Anda, saudara Anda, tangga Anda, mungkin dia mendaftar kepada Anda. Dengan Anda menanggung zakat dia, Anda telah membebaskan dari kesedihannya. Karena ini adalah merupakan kewajiban setiap jiwa.